Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mau bergabung terhadap program sosialisasi yang akan kita laksanakan untuk memenuhi tugas KKN Virtual 2021. Di sini kami akan menjelaskan tentang peningkatan sadar gizi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Sebelum penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Pertama ada Sofia. Selanjutnya mungkin dapat dilanjutkan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Sufian Bukamunga. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2017. Ya, perkenalkan, nama saya Rika Ayu dari Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Tarisa Ramadina Sintiani dari Fakultas Pertanian 2018. Dan perkenalkan, saya Ahmad Lutfi dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian dari angkatan 2019. Dan perkenalkan, nama saya Abdul Fakimban dari Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Selain kami berlima, kami juga dibimbing oleh dosen pembina kita, yaitu kita jadi dibimbing oleh Ibu Haja Sukmawati, SOS, SKEP, Nurse, MKes selaku DPL atau dosen pembimbing lapangan pada KKN Virtual tahun 2021. Nah, selanjutnya kita akan masuk hal-hal yang apa aja sih yang bakal kita bahas. Ada 6 hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah perkenalan anggota yang sudah kita lakukan tadi. Yang kedua itu adalah tentang apa itu stunting dan bagaimana hubungannya dengan sadar gizi. Yang ketiga itu adalah tentang makanan yang perlu dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak di bawah usia 2 tahun. Yang keempat, makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Yang kelima, program yang dapat dijalankan oleh mitra KKN untuk mencegah stunting. Dan yang terakhir adalah pesan gizi seimbang. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu stunting dan bagaimana hubungannya dengan sadar gizi. Pengertian stunting itu sendiri menurut WHO adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulus psikososial yang tidak memadai. Nah, dampak yang disebabkan dari stunting ini apa? Nah, menurut WHO juga, dampak yang disebabkan itu adalah turunnya kognisi atau kecerdasan psikomotor yang menjadi terhambat gitu. Nah, setelah itu ada juga kesulitan menguasai sains dan sulit berprestasi dalam bidang olahraga. Serta rentan juga terkena penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang muncul seiring bertambahnya usia. Penyebab stunting itu sendiri menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia yakni ada 2, yaitu faktor lingkungan dan faktor genetik. Yang pertama dari faktor lingkungan, yang berperan dalam faktor lingkungan itu adalah yang menyebabkan perawakan pendek, antara lain adalah status gizi ibu, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi pada anak. Selain faktor lingkungan ada juga faktor genetik dan hormonal. Nah, faktanya di Indonesia sendiri sebagian besar stunting disebabkan oleh kurangnya gizi. Nah, kita lanjut ke pencegahan stunting. Stunting dapat dicegah dengan 6 cara. Yang pertama itu ada sadar gizi pada ibu hamil. Nah, bagi ibu hamil sendiri, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memenuhi nutrisi yang baik selama masa kehamilan. Antara lain adalah makanan sehat yang seimbang, asupan zat besi, asam fosfat, yodium yang cukup, serta sangat dianjurkan sekali untuk mengikuti program pemerintah seperti program Isi Piringku dan lain sebagainya. Nah, cara lainnya juga ada memberikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan. Setelah itu juga dianjurkan memberikan makanan pendamping ASI yang memadai. Tentunya dari gizinya juga harus diperhatikan. Cara yang ketiga itu ada melakukan kunjungan secara teratur ke dokter atau pusat layanan untuk pemeriksaan kehamilan. Dan selanjutnya ada ibu hamil dianjurkan atau perlu rutin meminum obat cacing 6 bulan sekali.
Anak juga perlu dilakukan imunisasi dan pemberian vitamin lainnya. Dan yang terakhir adalah ibu perlu aktif mengikuti anjuran pemerintah dan terus belajar mengenai gizi dan pencegahan stunting ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai belajar sadar gizi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Lutfi. Setelah kita tahu pentingnya dan dampak dari pencegahan stunting, kita baiknya untuk mulai belajar sadar gizi dan juga mengetahui bagaimana gizi seimbang yang proporsional untuk ibu hamil. Baik, selanjutnya yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu sadar gizi. Sadar gizi itu adalah sadar, peka, mengetahui, dan menerapkan pola gizi seimbang, dan juga mampu mengenali dan mengatasi masalah gizi. Setelah kita tahu tentang sadar gizi, kita juga perlu tahu mengenai gizi seimbang. Gizi seimbang ini adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Dan apa manfaat gizi seimbang jika kita ketahui? Yang pertama itu, ibu akan tahu dan memenuhi kebutuhan gizi seimbang ibu dan janin. Yang kedua, mencapai status gizi ibu hamil dan keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Yang ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin, kesehatan ibu. Yang keempat, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Dan yang kelima, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tarisa. Silakan Tarisa. Baik, selanjutnya itu ada makanan yang perlu dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi apa saja sih makanan yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil? Next. Nah, di sini ada anjuran makanan untuk ibu hamil. Sebenarnya pada masa kehamilan itu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi tertentu sebagai penunjang kesehatan ibu dan janin maupun untuk keperluan perkembangan dan pertumbuhan dari janinnya. Nah, berikut ini merupakan zat gizi yang diperlukan untuk ibu hamil. Ini ada trimester pertama, itu ada zat gizi asam folat, asam lemak tak jenuh, vitamin B12, dan vitamin D. Nah, zat gizi ini memiliki fungsi tersendiri seperti asam folat itu untuk pembentukan sistem saraf pusat termasuk otak. Itu contoh bahan makanannya ada sayuran berdaun hijau, tempe, dan juga serealia. Selanjutnya ada asam lemak tak jenuh, itu fungsinya untuk tumbuh kembang sistem saraf pusat dan otak. Contohnya itu ikan laut seperti ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tuna, dan ikan tongkol. Lalu ada vitamin B12 yang berfungsi untuk perkembangan sel janin. Itu contoh bahan makanannya ada hasil ternak dan produk olahannya. Lalu ada vitamin D yang berfungsi untuk membantu menyerap kalsium dan mineral atau zat yang penting yang diperlukan oleh tubuh di dalam darah. Contohnya itu ada ikan salmon dan susu. Nah, untuk trimester pertama ini, energi yang diperlukan oleh ibu hamil itu ada 180 kilokalori, protein yang diperlukan ada 20 gram, lemak yang diperlukan ada 6 gram, dan karbohidrat sebesar 25 gram. Contohnya itu ada biskuit 1 buah besar, itu setara dengan 10 gram, telur ayam rebus 1 butil itu 55 gram, ada susu sapi segar setengah gelas itu ada bisa mencapai 100 gram. Next. Nah, lalu ini ada untuk trimester kedua dan ketiga. Untuk trimester kedua itu ada vitamin A, kalsium, dan zat besi. Fungsinya sendiri, vitamin A itu untuk proses metabolisme, pembentukan tulang, dan sistem saraf. Itu bahan makanannya bisa daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan berwarna kuning hingga merah. Lalu ada kalsium itu untuk pembentukan tulang dan gigi baik itu dari janinnya atau di ibu. Untuk contoh bahan makan itu ada yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Lalu ada zat besi atau Fe, itu fungsinya untuk membentuk sel darah merah, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Contoh bahan makanan itu ada kacang-kacangan, sayuran hijau, daging sapi, hati sapi, dan ikan. Nah, untuk trimester ketiga, itu ada
zat gizi yang dibutuhkan itu vitamin B6, fungsinya untuk membantu proses sistem saraf. Contohnya itu ada kacang-kacangan, hati, dan gandum. Lalu ada serat yang berfungsi untuk memperlancar buang air besar dan mengatasi sembelit. Contohnya itu ada sayuran dan buah-buahan. Lalu ada vitamin C yang berfungsi untuk penyerap zat besi dan antioksidan. Contohnya ada kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, dan tomat. Lalu ada seng yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh. Contoh bahan makanannya itu ada kacang-kacangan seperti hati sapi juga, telur, dan daging sapi. Lalu ada yodium yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah, serta fungsi otot dan saraf. Itu contohnya ada garam dapur, udang segar, dan ikan laut. Nah, untuk semester kedua dan ketiga ini, energi yang diperlukan oleh ibu hamil sebesar 300 kilokalori. Untuk protein sendiri itu diperlukan 20 gram, lemak 10 gram, dan karbohidrat 40 gram. Sementara untuk contoh makanannya seperti 1 mangkuk bubur kacang hijau. Karena kacang hijau 5 sendok makan itu setara dengan 50 gram, santan 1/4 gelas setara dengan 50 gram, gula merah 1 sendok makan setara dengan 13 gram, dan telur ayam rebus 1 butir setara dengan 55 gram. Next. Nah, tadi kan ada makanan yang disarankan untuk dikonsumsi sama ibu hamil. Nah, kira-kira ada nggak sih makanan yang harus dihindari atau dibatasi sama ibu hamil? Nah, itu tuh ada ya, Bu. Dan makanannya apa aja? Next. Yang pertama itu sebisa mungkin ibu menghindari makanan yang diawetkan, karena sebaiknya ibu tuh makan dari bahan makanan yang segar, karena nutrisinya masih utuh dan terjaga dengan baik. Nanti nutrisinya itu akan terserap secara lebih optimal. Yang kedua tuh kalau bisa ibu menghindari telur atau ikan daging yang setengah matang ya, Bu. Kalau ada ibu di sini yang suka makan telur setengah matang atau yang suka makan steak yang medium rare, atau mungkin ada juga yang suka makan sushi, lebih baik dikurangin aja, karena makanan setengah matang itu berpotensi masih membawa bakteri. Yang bakterinya ada apa aja? Bakteri itu ada bakteri Salmonella, Listeria, sama E. coli. Nanti bakteri ini kalau masuk ke dalam tubuh, nanti akan menghambat perkembangan janin. Nah, bakteri ini bisa dihilangkan dengan cara bahan makanan itu harus dimasak sampai matang. Nah, pada kasus yang parah, infeksi akibat bakteri ini bisa sampai mengakibatkan keguguran. Dan yang ketiga, kalau bisa ibu jangan sering-sering minum kopi atau minuman yang ada kafeinnya, karena nanti dapat mengganggu penyerapan asam folat. Seperti yang udah jelasin sama teman saya tadi, asam folat ini berfungsi untuk membentuk sistem saraf pusat, yaitu otak. Kalau ibu masih mau minum kopi, nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan terlalu sering dan jangan terlalu banyak, maksimal 2 gelas sehari aja. Kalau bisa ya mending nggak usah atau dini hari aja. Nah, yang keempat, jangan sering-sering makan yang ada gulanya, Bu, karena nanti takutnya jadi diabetes gestasional. Nanti efeknya itu janin bakalan jadi lebih besar dari segi berat dan ukurannya. Nanti untuk proses persalinan jadi lebih susah lagi. Nah, selain nambah berat badan di janin, berat badan ibu yang makan juga bakalan bertambah. Nah, kalau sampai menyebabkan obesitas, nanti akan susah, Bu, buat proses persalinannya. Bahkan bisa saja nanti proses persalinannya melalui proses sesar yang nanti akan keluar biaya lebih besar lagi. Nanti kalau ibu kebanyakan makan gula juga untuk saat hamil, nanti mulanya bakalan jadi tambah parah. Kayak yang selanjutnya, kurangi makanan-makanan yang mengandung gas kayak nangka sama durian, karena nanti makanan yang mengandung gas ini akan membuat perut ibu hamil tuh jadi lebih kembung, nanti jadinya nggak nyaman gitu, Bu. Dan yang terakhir, kalau bisa kurangi minuman yang ringan, minuman ringan kayak minuman yang berasa. Usahain minum minuman yang air matang aja, air mineral yang udah dimasak sama susu. Terima kasih. Mungkin nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, terdapat program-program yang dapat dijalankan oleh ibu hamil untuk mencegah terjadinya stunting. Yang pertama itu program literasi gizi. Ibu hamil dianjurkan untuk banyak membaca mengenai gizi seimbang untuk ibu hamil dan anak. Selanjutnya, terdapat program rutin ke posyandu. Dianjurkan ibu hamil dan
anak balita hingga balita secara rutin pergi ke posyandu. Kemudian yang ketiga, terdapat program minum rutin obat cacing. Ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi obat cacing sebanyak 6 bulan sekali. Kemudian yang keempat, terdapat program isi piringku. Ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang telah sesuai dengan aturan gizi seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, terdapat program TTD atau program tablet tambah darah. Ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin. Selanjutnya, terdapat pesan gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak. Hal ini berguna untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, vitamin, serta mineral sebagai pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Kemudian, membatasi makan makanan yang mengandung garam tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hipertensi yang dapat meningkatkan risiko kematian janin, terlepasnya plasenta, serta gangguan pertumbuhan. Kemudian, ibu hamil dianjurkan untuk meminum air putih sebanyak 2-3 liter per hari atau setara dengan 8-12 gelas per hari. Kemudian yang terakhir, membatasi minum kopi. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, ibu hamil paling banyak diperbolehkan untuk mengkonsumsi kopi hanya sebanyak 2 cangkir per hari. Nah, ada kata-kata terakhir dari kita yaitu adalah mengapa saat ini aku sadar akan gizi? Karena aku tahu bahwa kesehatan akan sangat begitu berarti ketika aku menghilanginya. Ketika aku kehilangannya. Nah, selanjutnya selain penjelasan dari kami juga udah membuat ringkasan yang sudah kami olah berbentuk poster. Nantinya poster-poster ini juga akan dibagikan ke grup WhatsApp. Sedikit cuplikan tentang posternya berikut dapat dilihat. Nah, di sini ada poster-poster yang nantinya akan kita kirim ke grup WhatsApp. Nah, yang pertama itu ada tentang stunting, ada penjelasannya, pemenuhan gizi cegah stunting, tanda-tandanya. Setelah itu ada juga zat gizi yang diperlukan dari trimester 1 sampai 3 dan asupan yang diperlukan oleh anak di bawah usia 2 tahun. Nah, selain sudah dijelaskan dalam presentasi makanan apa saja yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil, ada juga makanan yang harus diberikan kepada bayi yang berusia di bawah 2 tahun, terdapat di dalam poster ini. Yang pertama itu adalah pemberian ASI eksklusif. Nah, pemberian ASI eksklusif itu diberikan sejak bayi lahir sampai usia 6 bulan. Lalu, yang kedua itu ada makanan pendamping ASI atau MPASI yang bisa diberikan pada bayi mulai dari usia 6 bulan sampai 23 bulan. Apabila ASI eksklusif terus berlanjut sampai bayi berusia 23 bulan atau 2 tahun, maka makanan pendamping ASI yang diberikan hanya 2-3 kali sehari. Namun, apabila ASI terhenti sampai usia bayi 6 bulan, maka makanan pendamping ASI yang diberikan bisa 4 kali dalam sehari. Setelah itu ada juga poster tentang penuhi kebutuhan gizi untuk cegah stunting pada ibu hamil. Ada makanan yang harus dihindari dan ada juga makanan yang harus dipenuhi. Ada juga contoh porsi makan dalam 1 kali makan, yaitu ada nasi dan segala macam lauk pauknya. Dan ada juga kita memberikan contoh menu dalam sehari itu ada 5 kali makan dalam sehari dengan 2 kali makan selingan serta pesan gizi seimbang. Nah, poster-poster ini dibuat berdasarkan penjelasan-penjelasan yang tadi sebelumnya sudah kita lakukan. Ada juga program yang tadi juga sudah dijelaskan. Poster ini nanti akan dikirim ke grup WhatsApp, barangkali bisa ibu simpan sebagai pegangan jika ingin dibaca-baca lagi mengenai pengetahuan stunting. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.